Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Mardutua dengan NIM 432200101113. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Dengan dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Dede Tarmidi, MAK, BKP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Latar belakang. Pajak merupakan pendapatan atau pemasukan di setiap berbagai negara, tapi bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari teknik yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, Handayani 2018. Dengan pembayaran pajak tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan pada daerah-daerah guna menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisir beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, pemerintah pun tetap tidak menginginkan hal tersebut. Tax avoidance secara hukum dianggap sebagai fraude legis, artinya tax avoidance berada pada wilayah abu-abu antara kepatuhan pajak dan penghindaran atau penggelapan pajak. Berikut ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, rangka pemikiran dan hipotesis. Yang ketiga, bab 3 desain dan metode penelitian. Fenomena. Pada presentasi saya kali ini, saya mengambil dua fenomena. Yang pertama, yaitu Lembaga Tax Justice Network pada tahun 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bantul International Investama. Sebagai dampaknya, negara menderita kerugian 14 US per tahun, 14 juta. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Dan fenomena yang kedua pada perusahaan manufaktur yaitu PT Adaro Energi Tbk melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya, Qualtrade Service International yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness dengan judul Tax Time for Adaro, pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari usaha batubara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan juga bahwa selama periode 2009 sampai 2017, PT Adaro Energi Tbk melalui Coltrane Service International membayar 125 juta US dollar atau jumlah lebih sedikit dari yang seharusnya diperoleh di Indonesia. Rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance? Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance? Ada beberapa landasan teori terkait variabel-variabel. Yang pertama, penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak secara legal, yakni untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara. Jovenka dan Suparmun 2022. Penghindaran pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara, di mana penghindaran pajak ini merupakan bentuk perlawanan aktif wajib pajak. Sinaga dan Malau 2021. Yang kedua, kepemilikan institusional. Menurut Hermuningsi dan Kusumawardani 2021, kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan
dalam persentase bahwa para investor institusional pada umumnya menginvestasikan dananya lebih besar, sehingga mereka memiliki sikap untuk memonitoring lebih intensif kepada perusahaan. Yang ketiga adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan termasuk hubungan keluarga dengan direksi, pemegang saham, anggota dewan komisaris lain, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi dewan komisaris tersebut. Pramudia dan Rahayu 2021. Tugas dan wewenang komisaris independen yaitu melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan yang didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu komite audit. Komite audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris. Peran komite audit dalam perusahaan adalah membantu komisaris independen dalam melakukan pengawasan kinerja manajer. Komite audit yang bersifat objektif dapat memberikan rekomendasi atas upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya, termasuk aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh manajer dalam perusahaan. Yulianti 2021. Peneliti terdahulu. Ada beberapa peneliti terdahulu. Yang pertama yaitu Denny Prayitno, Deden Tarmili, dan Lim Aptris 2023. Yang berjudul Peran Penghindaran Pajak dalam Dampak Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. Dengan hasil penelitian yaitu kepemilikan, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peneliti kedua yaitu Yulianti Ermania dan Amri 2021 yang berjudul Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia, Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, dan Leverage. Dengan hasil penelitian, komite audit, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga yaitu Acita dan Nihlu Supadami 2019 yang berjudul Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. Dengan hasil penelitian, variabel komite audit dan variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lanjut, rangka penelitian dan hipotesis. Dengan X1, kepemilikan institusional, X2-nya komisaris independen, X3 komite audit terhadap variabel Y yaitu tax avoidance. Dengan H1 kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. H2 komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. H3 komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Desain fenomena dan metode penelitian. Desain pada penelitian ini menggunakan desain metode kausal dengan jenis penelitian menggunakan metode jenis kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Variabel dan skala pengukuran. Variabel penghindaran pajak yaitu variabel Y dengan ukuran CETR dan ETR. Untuk CETR, beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak dikali 100% dengan skala rasio. Dan ETR, pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak dengan skala rasio. Kepemilikan institusional dengan ukuran jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang diterbitkan dikali 100% dengan skala rasio. Komisaris independen dengan ukuran komisaris independen dibagi total komisaris dengan skala rasio. Variabel komite audit dengan ukuran anggota komite audit dengan skala rasio. Metode sampling. Terdapat 291 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021.
Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Terdapat perusahaan manufaktur sektor umum yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2021 dengan memiliki kelengkapan data penelitian selama tahun penelitian. Metode sampling. Yang pertama itu ada uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdapat uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji kelayakan model yang terdapat uji koefisien determinan R2 dan uji F. Yang keempat, uji hipotesis yang terdapat uji T dan uji analisis regresi linear berganda. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.